Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kita sudah melewati pertengahan bulan Mei ya. Dan sebentar lagi kita bersama-sama akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk melihat dan merasakan karya-karya Tuhan yang terus hidup di dalam diri kita? Biarlah kita merasa bahwa Tuhan itu selalu membuat kita selalu cantik, selalu menarik karena karya kebangkitannya. Firman Tuhan hari ini kita baca bersama dari Mazmur 85 ayat 8 sampai dengan 13. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu hidup menarik bagi sesama kami. Penampilan diri kami, sukacita kami, iman kami, tutur kata kami, semua memperlihatkan kasih dan keadilan Kristus yang menyatu dalam diri kami. Dan dengan demikian, orang banyak akan melihat sesungguhnya ketika mereka tidak mengerti Kristus, mereka boleh memahami melalui kehidupan kami hari lepas sehari. Oleh karena itu, biar Roh Kudus berkarya untuk menyatakan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan itu menghendaki adanya kedamaian, ketulusan, cinta kasih yang menyatu dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan itu akan mewujudkannya ketika kasih dan keadilan berjumpa, mereka akan berciuman, mereka akan bergandeng tangan, mereka akan menyatu. Oh, alangkah indahnya dunia ini. Keadilan yang seadil-adilnya bukan menuruti keadilan dunia, tetapi menurut keadilan sorga. Itu sangat indah. Lalu kasih, seperti apa kasih itu? Apakah sama dengan kasih manusia yang sedang saling jatuh cinta, lalu kemudian sebentar hilang, dan kemudian mereka saling berkhianat? Tentu bukan. Itu kasih yang penuh dengan kecurangan, kebohongan. Lalu bagaimana dengan kedamaian? Apa itu damai? Apakah ketika kita punya uang banyak, lalu kita damai? Apakah ketika kita punya rumah besar, kita damai? Saudara, mari kita lihat orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Walaupun mungkin rumah mereka tidak besar, harta mereka tidak banyak, tapi wajah mereka menyatakan damai sejahtera Kristus. Penuh dengan cahaya sukacita, cahaya sorgawi, penuh dengan senyum. Meskipun mereka punya masalah yang mungkin cukup berat, tetapi mereka tidak menyelesaikan persoalan itu dengan kemarahan dan kesedihan. Inilah kedamaian. Karena mereka tahu bahwa ketika damai berkuasa, mereka dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajarkan hal yang sama. Biarlah kedamaian, kasih, keadilan itu menyatu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mewujudkan hadirnya gereja yang bangkit di dalam kuasa Yesus Kristus. Ada seorang wanita cantik. Dia berasal dari keluarga kaya. Tapi dia penuh dengan belas asih. Penuh dengan ketulusan, dengan cinta kasih. Ya. Jadi dia selalu berpenampilan menarik, apalagi disertai dengan harta kekayaannya. Lalu orang-orang di sekitarnya mengagumi, wah orang kaya ini atau ibu ini selain cantik penampilannya, bajunya juga mahal, tapi juga cantik cinta kasihnya. Dia selalu mengasihi setiap orang, dia selalu menyatakan cinta kasih kepada setiap orang. Jadi dia tidak membeda-bedakan, walaupun dia berasal dari keluarga kaya raya. Nah, kemudian dia berjumpa dengan seorang perempuan cantik lain. Perempuan ini berasal dari keluarga sederhana. Tidak berpendidikan tinggi seperti yang tadi. Tidak berpenampilan wah seperti yang tadi. Tidak menyatakan dirinya dari keluarga kaya, karena memang dia bukan keluarga kaya. Tetapi perempuan ini juga disegani, dihormati oleh warga di sekitarnya, bahkan oleh orang banyak. Bukan karena dia cantiknya saja, tetapi karena ketulusannya. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan dia akan merasakan adanya ketulusan yang membawa damai sejahtera. Apapun yang diperbuat oleh perempuan cantik sederhana ini selalu membawa damai. Dia menolong orang lain, dia menyapa orang lain, dia menopang orang lain, dia mencoba untuk membantu kesulitan-kesulitan orang lain dengan ketulusannya. Sehingga ketika orang yang ditopang, ditolong itu merasakan kedamaian yang luar biasa. Nggak takut ditagih nanti. Wah, saya ditolong dia, jangan-jangan bayarannya mahal. Enggak. Ya, dia melakukan dengan tulus dan ketulusan itu dirasakan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada satu saat dua perempuan cantik ini berjumpa. Lalu mereka menjalin persahabatan. Perempuan cantik yang kaya berpenampilan selalu mewah ini ya tetap mewah. Perempuan sederhana ya tetap sederhana. Tetapi yang mereka satukan adalah cinta kasih, ketulusan, dan damai sejahtera. Dua perempuan ini kemudian berjalan mengelilingi kota setiap hari untuk menyampaikan kasih, untuk menyampaikan ketulusan, menyampaikan damai, menyampaikan keadilan. Nah, ini adalah cerita tentang penampilan dari makhluk-makhluk yang hidup di tengah dunia tetapi dalam karya kebangkitan Kristus. Yang satu memang kaya, tetapi dia tidak sombong dengan kekayaannya, namun penuh cinta kasih, penuh dengan belas asih dan membawa membawa keadilan. Yang satu penampilannya sederhana, tapi dia tidak iri kepada yang kaya ini, maka mereka berdua bisa bersahabat. Yang kaya ini tidak menopang atau menolong orang perempuan cantik ini dengan baju-baju bagus, enggak. Bahkan perempuan cantik ini banyak belajar tentang keadilan, banyak belajar tentang damai sejahtera, banyak belajar tentang ketulusan. Sementara perempuan yang sederhana ini banyak belajar tentang cinta kasih. Bagaimana kamu dari keluarga kaya kok bisa penuh dengan cinta kasih kepada orang-orang sederhana, orang tidak berpendidikan, orang miskin. Kamu kok bisa lahir dengan cinta kasih? Nah, mereka berdua bersahabat. Dan ketika mereka berdua pergi kemanapun, maka dunia akan merasakan inilah nikmatnya surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, artinya ketika persahabatan dengan ketulusan terjadi, maka yang muncul adalah cinta kasih, keadilan, lalu kedamaian. Dan kalau ini semua ada dalam diri kehidupan manusia yang bersahabat dengan Kristus yang sudah bangkit. Jadi Kristus yang dilambangkan sebagai kemewahan, kekayaan, ya, kemegahan, mau bersahabat dengan kesederhanaan. Dan ketika terjadi persahabatan dengan ketulusan,
dengan cinta kasih. Yang ada adalah keadilan dan damai sejahtera. Kita dipanggil untuk bersahabat dengan Yesus. Kita dipanggil setiap saat untuk merasakan bagaimana cinta kasih Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Karena Yesus yang berasal dari kemegahan sorgawi mau bersahabat dengan manusia yang sederhana, manusia yang bodoh, manusia yang berdosa, manusia yang licik. Tetapi karena cinta kasihnya, maka manusia dibangun dalam ketulusannya. Jadi kalau bersahabat dengan ketulusan, maka kita bisa bersahabat dengan Yesus dengan baik. Yang terjadi adalah cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan juga kita akan merasakan sukacita. Oleh karena itu di dalam kehidupan hari lepas sehari, biarlah persahabatan kita dengan Yesus itu semakin indah, semakin erat, lalu kita tampilkan. Kita tampilkan. Ada seorang yang melakukan pertolongan besar kepada sesamanya. Ketika yang ditolong nyembah-nyembah sampai bilang terima kasih, terima kasih. Lalu yang menolong itu dengan rendah hati mengatakan, jangan lihat saya. Mungkin kamu lihat kendaraan saya memang bagus. Mungkin kamu lihat saya karena uang saya banyak. Tetapi satu hal, kamu jangan lihat saya. Semua barang yang saya miliki ini adalah titipan dari Kristus. Lihatlah pemiliknya, Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya bersahabat dengan Yesus Kristus. Maka ketika persahabatan terjadi, harus saya wujudkan. Orang itu bingung, siapa itu Yesus? Yesus adalah cinta kasih. Yesus adalah keadilan. Yesus adalah kedamaian. Yesus adalah ketulusan. Dan ketika kamu bisa merasakan itu semua, kamu akan tahu siapa Yesus yang menyelamatkan hidupmu dari segala kegelapan kuasa alam maut. Nah, orang yang ditolong ini akhirnya membuka hati dan pikirannya untuk mengenal Yesus. Kok ada ya orang yang mau menolong dengan tulus, orang yang mau melakukan segala sesuatu untuk menopang orang lain, untuk membawa kedamaian dan keadilan. Dunia ini tidak ada. Saya awalnya dari keluarga kaya, tetapi dikhianati, jadi sekarang hancur seperti ini. Tapi ketika saya ditolong oleh orang yang mengatakan ada kehidupan baru, ada sukacita baru, ada kedamaian, maka semangat saya bangkit lagi. Dan saya belajar mengenal sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bawa penampilan Yesus di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kecantikan. Cantik dalam cinta kasih, cantik dalam ketulusan, cantik dalam keadilan, cantik dalam damai sejahtera, maka orang akan melihat kecantikan sorgawi ada pada diri kehidupan orang-orang Kristen. Biarlah gereja Tuhan cantik tampil bukan karena gedungnya, tapi karena pribadi masing-masing orang Kristen yang hidup dalam karya kebangkitan Kristus. Selamat menjadi orang-orang yang cantik. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mewartakan kabar sukacita melalui kehidupan baru yang Kau nyatakan. Sehingga dengan demikian, penampilan kami ini akan menyatakan keindahan sorgawi. Keindahan melalui cinta kasih. Keindahan melalui ketulusan. Keindahan melalui keadilan. Keindahan melalui damai sejahtera. Dan dengan demikian, orang-orang di sekitar kami akan tahu sorga itu ada. Indah dan akan menolong mereka untuk bisa berjalan menuju sorga yang indah. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.